belum 5 tahun itu sudah turun mesin. Ini ada apa Mas Elin? Kalau ada kebocoran jadi olinya lebih cepat habis. Kalau dari pengalaman Mas Elin sendiri, Kilometer baru sekitar 20 ribuan Pak. 20 ribu itu baru setahun ya? Dengan kondisi mesin kasar dan mesinnya udah ngeslak atau berlumpur. Ganti packing kalau dia melengkung, kalau nggak dibubut, tetap aja nanti bocor lagi. Kalau semisal dibiarkan saja, kita nggak perlu perawatan gitu kan, nggak perlu perawatan. Lama-lama itu rembesannya makin besar. Yang lebih parah, yang bagian dalam mesinnya kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahpedia, selamat siang. Masih dari bengkel kesayangan kita GK Auto yang ada di Jogja Wonosari. Sobat Ahpedia, tak bosan-bosannya tim Ahpedia selalu menyajikan konten-konten yang bermanfaat untuk kita bagi bersama. Di sini sudah ada Mas Elin. Ini dia, langsung aja kita tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Elin. Waalaikumsalam Pak Taufik dan Sobat Ahpedia. Lama tak berjumpa Mas Elin. Tak jumpa kita Pak Taufik. Udah Ramadan aja nih Pak. Ramadan langsung ya, besok udah mulai Syawal lagi nanti nggak terasa. Iya. Baik, sambil kita mengerjakan kesibukan di hari-hari di bengkel GK. Ini ada pertanyaan Mas Elin dari dari Sobat Ahpedia. Nah, pertanyaannya begini. Ada nggak kasus mobil belum 5 tahun itu sudah turun mesin? Dan penyebabnya apa? Kok bisa mobil muda sudah bisa turun mesin hanya berusia mungkin paling berarti sekitar kan setiap 2 tahun itu kan 20.000 Pak. Oh, 20.000 ya. Ya kalau 5 tahun berarti 5 tahun berarti ya, sekitar 60 ribuan 60 ribuan ya. Oke, baik. Nah, 60 ribuan sudah turun mesin. Ini ada apa Mas Elin? Ya, banyak faktor Pak. Kalau ada dari faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar dari mana nih? Luar faktor mobil. Luar itu dari luar mobil. Jadi penyebab mesin itu dari luar mobil. Oke. Nah, jadi semisal contoh terkena bencana alam, kebanjiran, gitu kan. Nah, itu juga dihitung Pak. Oh iya betul ya. Juga dihitung Pak. Itu kadang mobil baru belum ada 1 tahun juga turun mesin gara-gara itu Pak. Benar, kebanjiran. Ya kan? Bencana alam ya. Nah, bencana alam. Kalau faktor dari dalam kan berarti dari perawatan bisa dari perawatan atau bisa dari mobilnya itu sendiri kan. Jadi kan ada juga Pak, ada kasus di mobilnya itu mungkin karena ya komponen kan tidak semuanya sama kan Pak ya. Ya semua sama, jadi bisa umurnya lebih pendek daripada mobil-mobil yang lain walaupun tipe mobilnya sama. Iya. Kayak gitu. Ada yang lebih tahan, ada yang enggak kayak gitu ya? Iya. Tapi beda brand. Beda brand. Maksudnya beda brand ya, bukan mobil yang sama ya. Iya. Soalnya kita nggak bisa patokan Pak, mobil brand ini berapa tahun, mobil brand ini berapa tahun. Kadang ada brand lain yang dia lebih cepat. Itu pun tergantung dari perawatan. Cuman ada beberapa mobil yang, Mas mobil saya cuma ganti oli sama yang penting air radiator nggak sampai kurang, nggak pernah servis, maksudnya nggak pernah tune up kayak gitu, aman sampai sekarang gitu kan. Kan itu mungkin bisa diterapin di mobil A gitu kan, dengan brand A kan. Tapi tidak bisa diterapin ke brand yang lain kayak gitu yang mempunyai perawatan khusus. Contohnya kayak contoh misal kita langsung sebut aja ya Pak brandnya Pak. Iya, oke. Brand Toyota gitu kan Pak. Yang perawatannya lebih simpel lah gitu kan. Dibanding sama Mazda RX-8. Yang mempunyai perawatan yang khusus kayak gitu. Jadi nggak bisa hanya ganti oli aja yang RX-8 ya? Iya. Makanya kita harus ini Pak. Itu kan perbedaan yang paling jauh Pak ibaratnya kan. Baik. Nah, kalau dari pengalaman Mas Elin sendiri, kalau mobil-mobil yang kilometer rendah turun mesin, itu penyebabnya apa yang datang ke bengkel? Kebanyakan itu dari kelalaian. Kelalaian semisal telat ganti oli. Nah, soalnya dulu pernah waktu pengalaman di dealer itu kilometer baru sekitar 20 ribuan Pak. 20 ribu itu baru setahun ya? Setahun setengah lah ya? Setahun. Ya, 1 tahun setengah lah. 20 ribuan. Cuman itu kelalaian dari pemilik mobil. Jadi dia itu habis beli mobil baru, cuman dia itu servis 1000. Kan kalau di mobil baru kan ada servis 1000 Pak. Ada servis 1000, ada servis 10.000, ada servis 20.000 kilometer ya kan. Nah tapi itu dia datang ke bengkel lagi itu kilometer 22.000.
22.000. Dengan kondisi itu jadi dia pemakaian 22.000 km itu dia nggak ganti oli. Itu oli dari pertama kali, jadi dari pabrik. Oli dari pabrik baru diganti oli 22.000 ya kan. Baru datang dengan kondisi mesin kasar dan mesinnya udah ngeslak atau berlumpur. Olinya? Iya. Wah. Itu kan karena kelalaian. Gitu. Yang selain kelalaian masih ada ditemukan nggak? Mungkin karena kebocoran juga bisa. Oh, kebocoran oli. Oh. Ya. Kebocoran oli yang disebabkan dari sealnya atau di luar seal? Ada yang dari seal, ada yang dari sealer. Sealer berarti di mesin itu kan ada yang lem ya? Lemnya kan, lem yang nempel untuk nempelin bagian mesin. Yeah. Nah, itu ada rembesan di situ juga bisa. Ada juga dari sealernya juga bisa. Makanya setiap mobil baru kan ada garansi Pak, ada garansi. Jadi harusnya garansi itu pun akan berlaku jika servisnya rutin. Dimasukkan servisnya rutin itu, jadi ada setiap beberapa kalau di dealer kan ada per 10.000 Pak, per 10.000 km. Itu jadi kita bisa mantau juga. Bisa mantau kondisi mesinnya seperti apa. Jadi misal pun tidak ada kebocoran atau itu bisa tercover gitu loh Pak. Jadi fungsi dari perawatan itu bukan karena mobilnya itu sering rusak Pak, tapi biar mobilnya itu tidak mengalami kerusakan yang fatal. Jadi kerusakan itu semisal ada rembesan kecil gitu kan Pak, ada rembesan kecil itu kan semisal kayak konten sebelumnya kan dari seal Pak, itu kan ganti kan dia lebih murah Pak. Kalau semisal dibiarkan saja, kita nggak perlu perawatan gitu kan, nggak perlu perawatan. Tapi lama-lama itu rembesannya makin besar. Nanti yang lebih parah, yang bagian dalam mesinnya kena. Itu perbaikannya, itu harus mengeluarkan budget yang lebih lagi. Besar. Padahal harga seal murah dan jasanya juga murah ya. Iya, jadi fungsi dari perawatan itu untuk menghindari kerusakan yang mengakibatkan pengeluaran biaya yang terlalu banyak. Nah gitu. Baik, tadi Mas sebutkan bahwa ada penyebab dari turun mesin. Itu yang pertama tadi kan apa namanya? Dari luar eksternal, faktor eksternal ya. Yang dari dalamnya tadi kan sudah disebutkan ada kebocoran. Jadi kualitas lah. Kualitas ya. Kualitas. Terus yang paling sering Mas temukan mobil-mobil muda tapi sudah turun mesin, apa lagi? Kebanyakan sih itu sih Pak, kalau yang lain. Kalau kelalaian kan bisa dari oli, bisa dari penggunaan air coolant. Oh, air coolant juga ya? Iya, jadi kalau air coolant kita ibaratnya ada kebocoran tapi kita nggak langsung care terhadap mobilnya, jadi dibiarin saja, efeknya nanti overheat. Betul. Kalau untuk mobil sekarang sekali overheat kalau dipaksakan pasti headnya melengkung. Mobil sekarang ya. Dan tanda kutip mobil sekarang beda. Kalau mobil-mobil yang zaman dulu dia yang konstruksi headnya dia masih pakai besi, yang ibaratnya kalau dia melengkung itu kemungkinan melengkungnya kecil. Paling packingnya bocor. Ganti packing selesai masalah. Benar. Kalau sekarang nggak bisa Pak. Ganti packing kalau dia melengkung, kalau nggak dibubut tetap aja nanti bocor lagi. Baik. Apa tipsnya Mas Elin untuk kita semua yang baru memiliki mobil, baru keluar dari showroom? Tipnya ya Pak, yang pertama itu oli Pak. Yang penting jangan oli sampai habis. Semisal kita nggak sempet ganti oli, itu kita ibaratnya kita spare di rumah itu spare oli itu buat nambahin Pak. Jadi di setik oli itu nggak sampai kehabisan. Begitupun juga air radiator sama aja. Jangan sampai di reservoirnya itu jangan sampai berkurang gitu. Kalau berkurang tambahin, kalau berkurang lagi tambahin itu. Kalau lebih nggak apa-apa malahan. Tapi kalau oli tadi paling lebihnya kan tumpah gitu kan. Tapi kalau oli tadi ditambah-tambah terus kan nggak bagus juga Mas. Gimana Pak? Kalau kurang tambahin kayak gitu, kan berarti ada kebocoran atau bagaimana? Ya kan kalau sesuai pemakaian Pak. Kan kalau pemakaian kan lama-lama menguap. Oh, ada penguapan juga ya? Iya, penguapan. Kalau ada kebocoran jadi olinya lebih cepat habis. Bedanya cuma beda ya. Kalau kebocoran sama penguapan lebih cepat mana Mas? Lebih cepat kebocoran. Oke. Jadi kalau pemakaian normal nggak ada kebocoran nih. Ya mungkin
pemakaian 5.000 km dia dari setik olinya bisa turun sampai setengah, ya kan, setengah sampai 3/4 kayak gitu. Tapi kalau ada kebocoran belum sampai 5.000 kadang udah sampai tinggal 1/4 kayak gitu. Makanya walaupun nggak semut ganti oli, kalau olinya dia di atas terus kan untuk mengurangi kerak oli, Pak. Oke. Tapi kalau dilakuin terus menerus, olinya makin ngentel. Jadi memang harus kalau berarti itu kondisi berarti oli sebenarnya udah mulai harus diganti ya? Iya. Oh, siap. Tapi untuk emergency nggak masalah. Oh, emergency nggak masalah ya? Emergency nggak masalah. Tapi jangan kebablasan. Iya. Oli tetap ada umur waktunya, Pak. Baik, terima kasih Mas Elin informasinya. Ternyata mobil muda pun bisa turun mesin. Iya. Faktornya ada 2, oli dan air. Air ya. Nah, yang jadi, sering ya, Pak? Yang sering ya? Yang sering. Baik, jadi kita pemilik mobil baru atau mobil bekas mungkin masih usia muda, ya, perhatikan 2 poin ini, oli dan air. Mudah-mudahan yang sedikit dari GK Auto bersama Mas Elin bermanfaat. Dan kalau ada kondisi kendaraan Anda sedang tidak fit, segera datang ke GK Auto, bisa dibantu oleh Mas Elin dan kawan-kawan. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi untuk Sobat Apedia, kita juga sebagai pemilik mobil, kita harus tahu kondisi mobilnya kan. Harus ya setidaknya kita sedikit tahu antara oli sama air itu kan nggak perlu orang bengkel itu betul. Harus bisa dipantau juga. Untuk oli juga ada setik olinya, untuk air coolant juga ada tabung reservoir, ada ukurannya juga, ada max sama minnya. Betul. Nah itu bisa kelihatan. Nanti itu nggak perlu harus orang bengkel yang ngecek yang tahu gitu loh, Pak. Itu bisa dilakukan semua orang. Betul. Jadi lebih peduli lagi sama mobilnya untuk menghindari kerusakan yang lebih banyak. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.